Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Saya yakin dan percaya semua kita pasti ada dalam kuasa perlindungan dan kuasa Tuhan yang luar biasa menaungi setiap kita. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita selanjutnya mengenai salib Kristus sebagai solusi tuntas setiap persoalan dan masalah hidup manusia bagi Anda dan saya. Nah, hari ini kita akan membahas aspek yang ke-6, 7, dan 8 dari kuasa pertukaran di kayu salib yang Tuhan Yesus sudah kerjakan 2000 tahun yang lampau. Nah, itu sebabnya kita mau lihat dari firman Tuhan aspek yang ke-6 itu kira-kira apa, Bapak Ibu Saudara. Ibrani pasal 12 ayatnya yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ini aspek ke-6 dari kuasa pertukaran di kayu salib, Bapak Ibu. Alkitab berkata Yesus mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia. Terjemahan lain mengatakan Yesus menanggung rasa malu. Kata kehinaan itu rasa malu. Bahkan terjemahan lain lagi mengatakan satu aib, Bapak Ibu Saudara. Sesuatu yang begitu buruk Yesus pikul di kayu salib. Kita tahu pada saat Yesus naik ke kayu salib, jubahnya diambil, pakaiannya juga diambil oleh para tentara Romawi. Dia dipermalukan dalam keadaan telanjang, dia tergantung Bapak Ibu di kayu salib itu. Wow, murid-muridnya meninggalkan dia. Ini adalah satu rasa yang sangat mengerikan, rasa dipermalukan, Bapak Ibu Saudara. Mungkin banyak di antara kita semua punya rasa yang namanya dipermalukan, rasa dihina, rasa punya aib, entah itu yang orang kerjakan sama kita, orang lakukan sama kita, kita dibully, kita dilecehkan mungkin secara kata-kata, atau bahkan mengalami pelecehan seksual, diperkosa, dihina di depan umum, direndahkan sedemikian rupa, dipermalukan sedemikian rupa. Dengar baik, Yesus Kristus sudah memikul rasa malu tersebut bagi Anda dan saya. Yesus Kristus katanya dengan tekun mengabaikan segala kehinaan dari salib itu. Dia terima semuanya itu. Dia mengabaikannya karena dalam pikirannya, di matanya, dalam pandangannya, dia hanya melihat Anda dan saya dengan penuh kasih. Wow, itu yang Yesus sudah kerjakan, Bapak Ibu. Jangan engkau hidup lagi dengan rasa malu dari masa lalu Anda. Mungkin Anda pernah melakukan sesuatu yang merupakan aib atau dosa yang begitu mengerikan. Dengar, Yesus sudah memikul rasa malu dan aib tersebut. Yesus sudah menerima segala penghinaan itu untuk Anda dan saya. Itu sebabnya Alkitab berkata, Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus mengalami aspek ke-6 ini, dia mengalami penghinaan atau dipermalukan. Ada satu tujuan yang dia buat dalam hidup kita. Kita lihat Ibrani pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-10, Alkitab berkata, sebab memang sesuai dengan keadaan Allah, yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang pada kemuliaan. Wow, ternyata Yesus lewat penderitaannya, dia menanggung rasa malu Anda dan saya, dia menanggung rasa aib ataupun satu hal yang buruk, penghinaan di salib Kristus itu. Untuk apa? Untuk membawa Anda dan saya. Alkitab mengatakan membawa banyak orang, yaitu orang yang percaya kepada Dia, kepada kemuliaan. Terjemahan sehari-hari mengatakan untuk diagungkan, untuk Allah agungkan, Allah tinggikan. Wow, itu sebabnya dia yang ada di tempat tinggi turun ke tempat yang paling rendah, supaya kita yang ada di tempat rendah sekarang boleh ditinggikan. Dia yang tadinya adalah kepala, pemimpin segala sesuatu, rela turun menjadi ekor, supaya kita yang tadinya ekor sekarang boleh menjadi kepala di dalam Kristus Yesus. Yesus dihina, Yesus dipermalukan supaya Anda dan saya boleh diagungkan, ditinggikan, dipermuliakan. Inilah aspek ke-6, Bapak Ibu Saudara. Di kayu salib itu terjadi pertukaran yang ajaib. Yesus Kristus
dipermalukan, supaya Anda dan saya dipermuliakan. Wow, haleluya. Jadi jangan lagi kita merasa takut, canggung, atau malu, karena sekarang identitas Anda dan saya ada di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Nah, kita lihat lagi sekarang aspeknya yang ketujuh. Apa yang Yesus Kristus alami dalam aspeknya yang ketujuh? Apa yang dia tukar? Segala yang buruk itu dia terima supaya kita terima segala yang baik. Kita lihat sama-sama Bapak Ibu Saudara. Inilah yang sudah Yesus Kristus kerjakan, ya. Kalau kita lihat dalam kitab Injil pasal 27 dari Injil Matius, ya, atau Matius pasal 27 ayatnya yang ke-46, Alkitab bilang begini, di kayu salib itu Bapak Ibu, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Belum pernah seumur hidupnya Yesus berseru, tapi surga diam saja atau Bapa tidak menjawab doanya. Tetapi hari itu Tuhan Yesus tergantung di kayu salib. Dia menanggung segala dosa dan kutuk kita, kemiskinan kita, penyakit kita, semua hal yang buruk yang ditimpakan kepada dia. Dan hari itu dia berseru, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Tuhan meninggalkan Yesus. Bapaknya tidak bisa memalingkan wajahnya kepada anaknya, karena dia sedang menanggung semua dosa seisi dunia, dosa Anda dan saya. Di kayu salib itu sedang dia pikul di tubuhnya yang hancur itu. Wow, Yesus Kristus ditolak oleh Bapa. Hari itu Yesus ditolak, tidak didengarkan, supaya Anda dan saya diterima oleh Bapa, oleh Allah, sehingga kita boleh memanggil dia ya Abba, ya Bapa. Yesus panggil Bapanya, Allahku, Allahku, supaya Anda dan saya bisa panggil Allah, Bapakku, Bapakku. Betapa dahsyat aspek ketujuh ini Bapak Ibu Saudara. Yesus ditolak supaya kita diterima, dijadikan anak-anak Allah. Apa yang sudah Yesus kerjakan Bapak Ibu Saudara? Kita lihat Paulus menuliskannya sedemikian rupa Bapak Ibu Saudara. Di dalam kitab Galatia pasalnya yang keempat, ayat keempat, mulai, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Abba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Kita diterima sebagai anak, Paulus katakan. Karena Yesus ditolak di kayu salib itu, kita diterima oleh Allah sebagai anak, dan sekarang kita boleh panggil dia dengan panggilan yang paling akrab. Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu kata Abba dalam bahasa Aram itu panggilan seperti seorang anak yang begitu karib dengan papanya. Kalau zaman sekarang like papi atau daddy, bukan sekedar bapak, tapi papi, daddy itu arti dari Abba, panggilan seorang anak kecil kepada papanya yang begitu sayang kepada dia. Akibat Yesus ditolak di kayu salib itu, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Hari ini kita bisa berkata, Bapakku, kenapa engkau begitu dahsyat menyertai aku? Yesus ditinggalkan Bapa di kayu salib supaya dia, Bapa, tidak pernah meninggalkan engkau. Roh Kudus senantiasa menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Itu yang Yesus buat di kayu salib Bapak Ibu Saudara. Kita jadi anak Allah. Kita berhak menjadi ahli waris. Bukan lagi hamba. Kita bukan lagi hamba tapi anak. Bapak Ibu, Anda bukan lagi hamba garis bawahi tapi anak. Anda berhak atas segala warisan sorga bagi Anda di hidup ini. Dan penggenapannya sempurna di hidup yang akan datang di langit bumi yang baru, di mana Anda akan memerintah bersama Dia sebagai Raja selama-lamanya.
Wow, haleluya. Ini yang Yesus kerjakan begitu dahsyat bagi Anda dan saya. Itulah aspek ketujuh, Bapak Ibu Saudara, bahwa Dia ditolak supaya Anda diterima. Ya, Dia ditolak supaya Anda diterima. Anda jadi anak-anak Allah. Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya jangan lagi Anda berkata, tapi Pak Yogi, saya ditolak oleh orang tua saya. Pemazmur berkata, sekalipun ayah dan ibuku menolak aku, tetapi Tuhan menyambut aku. Daud waktu ngomong gitu, dia sungguh-sungguh mengalami bagaimana dia dianggap tidak ada artinya oleh papahnya, oleh orang tuanya. Bapak Ibu Saudara, mungkin juga ada sejarah menuliskan Daud mungkin juga bukan anak yang sungguh-sungguh diharapkan atau diinginkan. Bisa jadi dia dari wanita yang lain, yang bukan istri atau istri utama dari papahnya. Ada juga yang mengatakan bahwa Daud mengalami penolakan sejak kecil. Kita bisa lihat salah satu contoh atau buktinya ketika kakak-kakaknya ditampilkan di hadapan Nabi Samuel. Betul Bapak Ibu? Untuk diurapi menjadi raja. Daud nggak ada di situ. Akhirnya Nabi bilang semua ini ditolak Tuhan. Karena Tuhan tidak melihat apa yang manusia lihat, tapi Tuhan melihat hati. Ada lagi nggak anakmu? Isai berkata, ya ada sih. Tapi dia ada di padang belantara atau di padang rumput. Dia sedang menggembalakan domba. Dia gembalakan hanya 2-3 ekor domba, Bapak Ibu. Tapi Tuhan melihat hati. Panggil dia. Samuel suruh Isai panggil. Kemudian Daud datang. Dan waktu Samuel lihat Daud, dia bilang, ini dia yang dipilih sama Tuhan. Ini dia. Wow. Bapak Ibu Saudara, sekalipun orang tua Anda dan saya, papa mama Anda, atau mungkin orang terdekat Anda berkata, saya ditolak pastor oleh suami saya sendiri, saya tidak dianggap oleh istri saya sendiri, saya nggak ada artinya di hadapan pasangan saya, atau di hadapan anak saya, atau orang tua saya, atau mertua saya, atau apapun yang bisa katakan. Orang-orang menolak Anda, teman-teman menolak Anda, mungkin Anda dibully, dihina, dicaci maki, dianggap tidak berharga. Dengar baik, Anda berharga di mata Tuhan. Sekalipun orang tuaku menolak aku, kata Daud, Tuhan menyambut aku. Tuhan menyambut Anda. Siapapun menolak Anda, Tuhan tidak pernah menolak Anda. Tuhan membuka kedua tangannya lebar-lebar di kayu salib itu. Dia menyambut Anda dengan penuh kasih. Haleluya. Wow, itu yang Yesus kerjakan di kayu salib. Sekali lagi aspek ketujuh ini Bapak Ibu. Yesus ditolak supaya Anda dan saya diterima. Dan kita diterima in the beloved. Efesus 1 ayat 6 berkata, we are received, we are accepted in the beloved. Kita diterima di dalam Dia yang dikasihinya, di dalam Kristus Yesus. Tahukah Bapak Ibu, Bapa mengasihi Anda sama seperti Bapa mengasihi Tuhan Yesus. Bayangkan sebesar apa kasihnya Bapa buat Anda dan saya. Haleluya. Nah Bapak Ibu, itulah aspek ke-6 dan ke-7. Yang terakhir kita akan belajar aspek yang ke-8 dari kuasa pertukaran yang ada di kayu salib Tuhan Yesus Kristus. Galatia pasal 3, Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-13 dan yang ke-14. Alkitab berkata demikian, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Wow, ini aspek ke-8 atau aspek yang terakhir Bapak Ibu. Yesus menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Pastor, apa itu kutuk hukum Taurat? Kutuk hukum Taurat itu begini Bapak Ibu. Paulus jelasin di ayat-ayat sebelumnya, ayat 10 dari Galatia pasal 3. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalam kitab hukum Taurat. Orang-orang yang tidak mampu melakukan hukum Taurat dengan setia. Kita tahu inti hukum Taurat adalah 10 perintah Tuhan. Kemudian orang Israel menjabarkannya menjadi lebih dari 600 sekian aturan.
Tapi intinya 10. Yesus mempersempit lagi, dikompres lagi menjadi 2 saja. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi, betul? Dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Itu intinya. Tapi Paulus berkata, siapa yang tidak sanggup melakukan itu dengan setia, dia ada di bawah kutuk. Pertanyaannya, dari sejak Musa menyatakan hal tersebut kepada orang Israel, ya kan? Kita tahu itu di kitab Keluaran, mereka keluar dari tanah Mesir. Sampai hari Yesus datang, bahkan sampai saat ini, kalau ada orang yang masih mencoba melakukan dengan kekuatannya, adakah Anda dan saya bisa temukan orang yang dengan setia sanggup melakukan hukum Taurat tersebut? Saya kira tidak ada. Hanya Yesus yang sanggup melakukannya, karena itu dia menjadi korban yang sempurna tak bercacat untuk menggantikan cacat kita, pelanggaran kita. Nah, mungkin Anda bertanya, tapi pastor, bagaimana kalau kita bukan orang Israel, bukan orang Yahudi? Kan kita nggak punya hukum Taurat. Iya, tapi seluruh konsep agama sebetulnya bicara soal hukum Taurat. Bahkan orang yang tidak beragama pun, Paulus katakan mereka punya hukum Taurat di dalam hati mereka, di dalam hati nurani. Ada suara hati mereka yang akan saling menuduh atau saling membela, dikatakan. Ketika suara hati dilanggar, sama dia melanggar Taurat. Dan gak ada seorang pun yang sanggup melakukan hukum hati nurani atau hukum agama apapun dengan sempurna. Alkitab bilang dengan setia melakukannya. Akibatnya semua kita telah jatuh di dalam dosa. Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kita semua berada di bawah kutuk. Itu sebabnya Injil Yohanes berkata kita semua sudah berada, bukan akan, tapi sudah berada di bawah penghukuman. Wow, Bapak Ibu, gak ada seorang pun yang bisa menghindar dari kutuk ini. Dan Yesus Kristus datang ke dunia melepaskan kita dari kutuk Taurat tadi. Apakah itu Taurat di hati nurani Anda? Apakah itu Taurat hukum-hukum agama? Apakah itu Taurat dalam arti hukum Taurat yang betul-betul hukum Taurat, 10 perintah Tuhan? Kita semua ada di bawah kutuk. Yesus datang menerima kutuk tersebut. Alkitab bilang Kristus 2000 tahun yang lalu telah, bukan akan, telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Caranya gimana? Dia menjadi kutuk karena kita. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Jadi Yesus bukan hanya menanggung kutuk, tetapi di kayu salib itu saking dia menanggung seluruh kutuk yang dilakukan oleh umat manusia karena pelanggaran dan dosa mereka terhadap hukum Taurat, hati nurani maupun hukum Taurat agama, ataupun hukum Taurat yang diucapkan kepada bangsa Israel. Yesus terima kutuk itu sampai penuh. Dan Alkitab mengatakannya begini, menjadi kutuk karena kita. Nah, kata menjadi kutuk kita harus perhatikan. Bukan saja Yesus dikutuk. Karena dampaknya nanti dalam kuasa pertukaran, Anda bukan saja diberkati karena Yesus telah dikutuk, tapi karena Yesus telah menjadi kutuk, Anda menjadi berkat. Itu dia Bapak Ibu. Banyak orang hanya sekedar fokus, saya diberkati karena Yesus sudah menerima kutuk saya di kayu salib. Tidak, kalau Anda hanya diberkati Bapak Ibu, hati-hati, Anda belum tentu berubah hidupnya. Tapi kalau Anda diberkati sedemikian rupa dengan seluruh kepenuhan Kristus, sama seperti Yesus menanggung kutuk sedemikian rupa sampai dirubah menjadi kutuk, itu bahasa Alkitab. Kita pun diberkati kepenuhan Yesus sampai kita dirubah menjadi berkat. Karaktermu berubah, hidup kita berubah jadi berkat. Bukan hanya berkati aku, tapi sekarang aku boleh jadi berkat karena Kristus jadi kutuk, aku dijadikan berkat. Kristus dikutuk, aku diberkati. Kristus dijadikan kutuk, aku dijadikan berkat. Haleluya, percaya, katakan amin Bapak Ibu Saudara. Itu yang Kristus lakukan. Luar biasa sekali. Alkitab bilang sekarang berkat Abraham turun kepada kita. Dan kita sekarang menjadi orang-orang yang diberkati. Nah, dari mana kita tahu bahwa kita perlu bukan hanya mengerti Yesus itu dijadikan kutuk atau dikutuk, tapi dia juga dijadikan kutuk. Artinya ketika kita diberkati, kita juga dijadikan berkat, ada perubahan hidup. Dari mana kita bisa mengerti itu lebih dalam lagi? Kisah Rasul pasal 3 ayat 25-26 menggambarkan hal ini. Betapa Tuhan rindu kita bukan saja diberkati, tapi jadi berkat melalui penebusan Kristus di kayu salib tadi. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita.
ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah, caranya gimana? Bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya yaitu Yesus dan mengutusnya kepada kamu, kepada orang Israel, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Jadi caranya Tuhan memberkati dengan berkat Abraham itu kepada kita adalah memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Perhatikan kalimat terakhir ini. Supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Inilah pertobatan. Inilah perubahan hidup. Inilah sebabnya Yesus tergantung di kayu salib, bukan saja dikutuk, tapi dijadikan kutuk. Supaya kita diberkati. Cara diberkati, kita bertobat. Itu sebabnya kita dijadikan berkat karena dia dijadikan kutuk. Makanya kita bilang ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Dan inilah berkat terbesar. Kita betul-betul mengalami pertobatan. Dan tidak heran berkat-berkat yang lain, berkat-berkat yang kecil sebagai dampaknya Bapak Ibu Saudara, itu terlalu mudah bagi Tuhan mengerjakan dalam hidup Anda dan saya. Haleluya. Nah, kita tahu sekarang 8 aspek sudah Tuhan Yesus kerjakan. Pertukaran sudah selesai. Waktu dia bilang tetelestai, artinya selesai. Satu kata itu menuntaskan. Artinya sebuah tugas, sebuah job, sebuah pekerjaan. It's been done. Selesai. It is finished. Sudah tuntas. Tidak ada apa-apa lagi yang bisa dilakukan. Artinya selesai, titik, bukan koma. Sekarang bagian kita apa Bapak Ibu Saudara? Nah, kembali kepada penghalang ketiga. Ingat di awal video saya mengatakan ada 3 penghalang kenapa orang tidak mengalami kuasa pertukaran di kayu salib. Penghalang pertama, Anda masih ingat? Dia tidak mengerti ada 8 aspek pertukaran yang sudah Kristus kerjakan, ya. Yang kedua, penghalangnya dia pikir hanya pengampunan dosa. Padahal waktu Yesus di kayu salib bukan hanya mengampuni dosa, tapi akibat dosa yang lain di aspek hidup lainnya juga Yesus pikul. Penyakit, ya kan? Hari ini kutuk, ya kan? Rasa malu, rasa tertolak dan sebagainya. Tuhan pikul, ada 8 aspek. Dan yang ketiga adalah begini, kita masih belum mengerti bahwa it is finished. Sudah selesai. Kita masih meletakkan diri kita di bawah hukum Taurat. Saya harus begini dan begitu dulu, baru Tuhan menyembuhkan. Saya harus begini begitu dulu, baru Tuhan mempermuliakan. Saya harus begini begitu dulu, baru Tuhan lakukan ini dan itu. Tidak. It's a done deal. Yesus sudah menyelesaikan di kayu salib. Yang perlu Anda lakukan adalah hidup oleh iman. Hidup oleh roh. Sekarang Roh Kudus pimpin aku. Aku percaya engkau dijadikan dosa, aku dijadikan kebenaran. Dosa, engkau tidak berkuasa lagi atas hidupku. Ini yang perlu kita kerjakan. Jangan kita kembali ke hukum Taurat, Bapak Ibu. Itu sudah selesai, sudah digenapi. Dan sekarang kita hidup di bawah hukum Kristus, Bapak Ibu. Apa itu hukum Kristus? Hukum roh dan kehidupan. Kita hidup oleh roh. Kita intim dengan Tuhan. Kita terus menyadari dengan iman bahwa hidup kita bukan kita lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam kita. Sekarang Roh Kudus yang memimpin kita hari lepas hari. Alkitab bilang begini, semua anak-anakmu akan menjadi murid Tuhan. Dan tidak ada seorang pun yang akan berkata, ajari aku untuk kenal Tuhan. Kenapa? Karena semua orang akan mengenal Tuhan, baik besar maupun kecil. Inilah perjanjian baru. Roh Kudus tinggal dalam Anda untuk menghasilkan buah-buah roh dalam hidupmu. Manifestasi buah roh akan nyata ketika engkau menuruti roh dan bukan daging. Itu kuncinya Bapak Ibu, ya. Jadi tidak di bawah hukum Taurat bukan berarti kita jadi pelanggar Taurat. Tidak di bawah hukum Taurat karena kita ditebus oleh Yesus. Alkitab mengatakan warning yang sangat penting tentang pentingnya kita mengandalkan salib Kristus dan Roh Kudus saja, ya, bukan mengandalkan ketaatan kita kepada hukum Taurat untuk mengalami segala kuasa pertukaran tadi, ya, termasuk berkat hidup yang menang atas dosa dan sebagainya. Galatia pasal 5, Bapak Ibu Saudara, ayatnya yang kedua. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepadamu, setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kalau kita menyunatkan diri, kita wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Artinya sekarang kewajiban melakukan hukum Taurat bukan lagi di pihak kita, tapi bagi orang yang menyunatkan diri. Ayat 4.
kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Ngeri Bapak Ibu. Kita meletakkan diri di bawah hukum Taurat lagi, berarti kita keluar dari kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus. Kita mengandalkan diri kita untuk taat supaya kita diberkati. Bukan berarti kita nggak boleh taat. Kita justru sekarang taat bukan lagi karena meletakkan diri di bawah hukum Taurat. Karena kita sudah gagal mentaati Taurat, kita sudah dikutuk. Tapi karena Yesus, kutuk kita dipikul oleh Yesus. Sekarang ayat berikutnya bilang begini. Sebab oleh roh dan karena iman kamu menantikan, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Ini Bapak Ibu, hidup oleh roh, hidup oleh iman yang bekerja oleh kasih. Kita tidak di bawah hukum Taurat bukan berarti kita pelanggar. Tapi sekarang Roh Kudus tinggal dalam kita menghasilkan buah roh. Iman yang benar menghasilkan perbuatan yang benar. Hati-hati juga dengan orang yang berkata, aku punya iman pastor, tapi hidupnya nggak benar. Itu palsu Bapak Ibu Saudara. Kalau betul kita hidup oleh roh, iman kita betul tinggal di dalam Yesus, maka buah-buah roh mengalir. Anda tahu Galatia 5 bicara soal buah roh, hidup dipimpin oleh roh. Maka kita tidak akan melanggar hukum manapun, Paulus katakan, termasuk hukum Taurat. Karena sekarang sang penulis Taurat tinggal di hati kita. Hukum kasih, hukum Kristus dituliskan di loh hati kita. Haleluya. Saya berdoa, tayangan ini memberkati Anda dan saya. Tidak ada lagi penghalang untuk Kristus, kuasa pertukaran yang di kayu salib, turun memberkati dan menyatakan, memanifestasikan kedahsyatan yang melalui hidup Anda dan saya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur apa yang sudah kau kerjakan di kayu salib begitu dahsyat. Kami sudah melihat, merasakan, mempelajari, dan kami rindu mengalaminya lebih dahsyat lagi. Ada 8 kuasa pertukaran di kayu salib. Mari Kristus hidup kami, bukan kami lagi, sudah ditukar dengan hidup baru, yaitu Kristus yang hidup di dalam kami. Kami ingin belajar taat kepada firman-Mu, bukan karena kekuatan kami untuk taat pada hukum-hukum-Mu, tetapi karena Roh Kudus yang hidup di dalam kami. Roh Yesus yang tinggal di dalam kami akan menghasilkan ketaatan yang begitu dahsyat. Itulah kuasa perjanjian baru, di mana kau beri kami hati baru, roh baru, roh yang taat. Hati yang keras kau buang, kau singkirkan, kau jauhkan dari kami. Kau beri kami hidup baru dan roh-Mu tinggal di dalam kami. Memampukan kami hidup seturut dengan hukum-hukum-Mu, perintah-perintah-Mu. Bahkan Engkau sang penulis hukum sekarang tinggal dalam batin kami dan hidup di dalam kami dan melalui kami setiap hari. Ajar kami menyadari ini. Kami bergantung total pada Roh Kudus dan pada kuasa firman-Mu yang hidup. Bergantung total kepada karya salib Kristus, bukan ketaatan kami sendiri. Karena Engkau berkata ketaatan kami, kesalehan kami itu seperti kain kotor di hadapan-Mu. Tapi Engkau sudah anugerahkan ketaatan Kristus, kebenaran Kristus dalam hidup kami. Dan biar itu bermanifestasi melalui iman yang hidup setiap hari. Tolong kami Bapa, semua saudara-saudaraku yang saat ini sedang melihat tayangan ini, kalau mereka sakit, dengar baik firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Terjadi pertukaran di kayu salib, engkau yang sakit, engkau sudah disembuhkan. Kalau engkau terikat dosa, ingat, sudah terjadi pertukaran di kayu salib, it is finished. Engkau lepas dari kuasa dosa, engkau ciptaan baru dalam Yesus. Kalau engkau dalam masalah ekonomi, kemiskinan terus mendera hidupmu, dengar baik, Dia yang kaya rela jadi miskin supaya engkau yang miskin menjadi kaya. Terima kekayaannya itu, dan kekayaan itu bukan untuk hawa nafsu, tapi hidup seperti Yesus telah hidup. Apapun yang kau butuhkan sama seperti Yesus, engkau akan mengalami penyediaan yang berlimpah dari Tuhan untuk hidup yang saleh dan mempermuliakan Allah. Apapun persoalanmu, dinodai, dilukai, ditinggalkan sendirian, dihina, dibully, dicaci maki, mengalami penolakan. Dengar, Yesus sudah menukar semua malu dan nodamu, semua penghinaan, semua tertolak, semua rasa ditinggalkan. Yesus sudah pikul di kayu salib, dan terima pertukaran itu. Engkau disertai Bapa, engkau diterima, disambut dengan tangan terbuka di kayu salib itu. Engkau diangkat menjadi anak-anak Allah. Terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kutuk berubah menjadi berkat. Bahkan engkau sendiri diubahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus, setuju, percaya, sama-sama kita berkata, amin.